Guys, orang-orang pada rame nih bahas harga minyak naik gila-gilaan akibat blokade Selat Hormuz. Tapi orang-orang lupa kalau harga CPO itu juga naik konsisten. Sebelum perang saja, harga CPO masih di kisaran Rp4.000. Tapi begitu perang pecah, harga CPO ternyata juga bergerak naik. 2 minggu setelah perang, harganya itu tembus sekitar Rp4.400 per ton. Artinya sudah naik 9% dalam waktu yang singkat. Bahkan hari ini sudah mencapai ke Rp4.800 per ton. Ini sinyal jelas loh, kalau konflik Iran dan Amerika Serikat itu bukan hanya menimbulkan malapetaka bagi minyak, tapi juga bisa menjadi kiamat CPO. Lalu apa nih akibatnya jika harga CPO naik? Kan masih ada minyak kedelai. Nah, di sini nih banyak orang yang salah paham. Kondisi pasar CPO global itu nggak seperti yang kalian bayangkan loh. Dari awal sebelum perang saja, stok CPO global itu sedang rendah. Stok CPO Malaysia, yang merupakan produsen nomor 2 di dunia, turun 3,9% dari bulan sebelumnya. Sedangkan dari sisi produksi, di Februari 2026 turun ke 18%, lebih dari perkiraan pasar. Sedangkan stok Indonesia sendiri, yang merupakan produsen terbesar di dunia, turun 30% di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Artinya, pasar global itu sudah lapar sejak awal. Makanya di awal tahun 2026 ini, duit hasil jualan sawit kita lagi deres-deresnya. BPS baru saja ngeluarin data nih, karena selama Januari hingga Februari 2026, ekspor CPO dan turunannya tembus mencapai 4,6 miliar US dollar atau sekitar 76,4 triliun rupiah. Angka ini naik 26% dibandingkan periode sebelumnya. Gila nggak tuh? Bayangkan, itu cuma 2 bulan aja loh. Yang lebih menarik lagi nih, nggak cuma nilainya loh yang naik, tapi volume ekspornya juga naik. Dari 3,3 juta ton di Januari hingga Februari 2025, sekarang menjadi 4,5 juta ton. Artinya, kenaikan volume sebesar 36,2%. Sekali lagi, ini membuktikan kalau pasar global itu lagi lapar sejak awal. Tapi nih, lagi asik-asiknya jualan CPO ke luar negeri, pemerintah malah ngeluarin kebijakan yang bikin para eksportir sawit dan sekaligus pasar global langsung panik nih, yaitu mandatory biodiesel B50. Jadi ya, mulai tanggal 1 Juli 2026, pemerintah secara resmi nih bakal menaikkan porsinya dari 40 ke 50%. Pemerintah punya alasan kuat nih, kenapa mereka nekat menerapkan B50 di tengah krisis begini. Yang pertama, jelaslah penghematan devisa. Karena dengan B50, Indonesia itu nggak perlu impor solar lagi. Bahkan Menteri Perekonomian bilang, dalam 6 bulan pertama penerapan B50, alias dari Juli sampai Desember 2026, kita bisa menghemat devisa sebesar 48 triliun. Bahkan, kalau setahun penuh nih, potensi penghematan devisa bisa mencapai 10,8 miliar US dollar atau sekitar 183 triliun. Nah, terus apa masalahnya? Bagus dong. Iya, memang bagus bagi Indonesia, tapi kiamat di pasar global. Karena Gapki udah ngitung nih, kalau B50 diterapkan mulai Juli 2026, di semester tahun ini saja, ekspor kita bakal turun sekitar 1,5 juta ton. Dan kalau B50 jalan setahun penuh, penurunan ekspor bisa tembus sekitar 3 juta ton. Bayangin nih, 3 juta ton bro. CPO yang tadinya dijual ke luar negeri, sekarang dipakai buat campuran solar dalam negeri. Banyak orang mikir nih, cuman kurang 1,5 juta ton kok dari total ekspor 32 juta ton. Itu artinya kan kurang cuman sekitar 5%. Paling-paling harganya naik dikit. Di sini nih salah besar. Efek penurunan pasokan pada harga itu nggak linier. Bisa naik 2 hingga 3 kali lipat dari yang lu bayangin. Kenapa? Pertama, tadi udah jelas tuh, pasar udah lapar dari awal, bahkan sebelum perang. Kedua, faktor ekspektasi pasar. Begitu pedagang besar dunia denger nih, kabar Indonesia bakal menerapkan B50 mulai Juli 2026, mereka langsung panik tuh. Karena mereka tahu, mulai pertengahan tahun, pasokan CPO global bakal berkurang secara permanen. Berita hoax aja, BBM bakal naik 1 April kemarin, orang-orang pada antri tuh di SPBU, udah pada panik buying. Apalagi, ini sesuatu yang pasti. Dan yang ketiga, ketika terjadi panik buying, harga mulai naik dan kelangkaan mulai terlihat. Karena para importir cenderung membeli lebih banyak dari kebutuhan normal mereka, karena mereka mau mengamankan stok alias ditimbun. Nah, di sini siapa yang panik?
Ya banyak, karena Indonesia itu mengekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan sekaligus produk turunannya ke lebih dari 160 negara di seluruh dunia. Jadi kalian bisa bayangin nih, 160 negara. Tapi siapa nih yang paling sakit? Yang pertama, itu jelas Pakistan, karena 100% kebutuhan CPO Pakistan bergantung pada Indonesia. But more than 90% represents imports from our brotherly country Indonesia, that is palm oil. Mereka nggak punya pilihan dan mereka bakal beli berapapun harganya. Kedua, itu ada India, yang tadinya India pura-pura santai. Mereka menahan pembelian di akhir Maret 2026 dengan harapan nih, perang cepat selesai dan harga turun. Tapi setelah harga terus naik dan gak menunjukkan tanda-tanda penurunan, mereka langsung terpaksa balik lagi nih ke pasar. Alasannya kenapa mereka pasti beli, ntar gue jelasin di belakang. Makanya, jangan di-skip ya. Nah, dengan semua yang admin jelasin tadi nih, para analis memproyeksikan di semester 2 2026, harga CPO bakal tembus sekitar 1.250 hingga 1.350 US dollar per ton, atau naik sekitar 35 hingga 45% dari level sebelum perang. Dan kalau B50 jalan setahun penuh, harganya diperkirakan bisa menyentuh sekitar 1.400 hingga 1.600 US dollar per ton. Ini level harga yang gila-gilaan loh, belum pernah terjadi sejak krisis pangan 2022. Pasti ada yang bilang nih, santai aja, kalau harga sawit mahal, ya beralih aja nih ke minyak kedelai atau minyak bunga biji matahari. Gak bakalan krisis kok, masih banyak alternatif. Pendapat ini ada benernya, tapi cuma berlaku di sektor tertentu. Dan kalau kita bedah lebih dalam, ada dua masalah besar yang bikin substitusi ini hampir mustahil dilakukan secara penuh. Kenapa? Di sektor pangan, memang secara teknis, minyak kedelai, minyak bunga biji matahari, minyak canola, itu bisa dipakai untuk menggoreng makanan. Tapi masalahnya, produktivitas tanaman-tanaman tersebut jauh di bawah kelapa sawit. Sebagai contoh nih ya, minyak nabati yang produktivitasnya tertinggi kedua itu kedelai. Tapi, kalau dibandingin dengan kelapa sawit, masih kalah jauh. Karena kedelai cuman bisa produksi 0,4 hingga 0,6 ton per hektar, sedangkan kelapa sawit bisa menghasilkan 3,5 hingga 4,5 ton per hektar. Artinya, kamu butuh lahan sekitar 7 hingga 10 kali lipat lebih luas dibandingkan sawit. Kalau maksa nih, menggantikan 3 juta ton CPO dengan kedelai, kamu butuh sekitar 6,3 juta hektar lahan. Nah, lahan seluas itu dari mana? Mau buka hutan lagi? Gak mungkin kan? Mau pakai lahan yang sudah ada? Ya harus ngusir petani. Makanya, ini hampir mustahil dilakukan. Masalah yang kedua, ini jauh lebih serius. Ini menyangkut sektor oleokimia. Minyak sawit, terutama minyak inti sawit atau PKO, punya struktur kimia yang unik. Mereka mengandung asam laurat dan sekaligus asam palmitat. Ini yang digunakan untuk bahan baku sabun, deterjen, shampoo, kosmetik, lipstick, lotion, dan berbagai produk rumah tangga lainnya. Satu-satunya pengganti PKO secara kimiawi identik itu minyak kelapa atau coconut oil. Tapi itu mustahil, karena coconut oil justru lebih mahal daripada kelapa sawit. Artinya apa? Yang bakal kena getahnya itu bukan harga minyak goreng saja, tapi sabun, conditioner, lotion, dan lain-lain yang gua sebutin tadi. Ini yang sering dilupain orang loh. Makanya mau nggak mau nih, India bakal beli meski harganya naik, karena kebutuhan dalam negeri mereka nggak bisa ditunda. Nah, terus kenapa Indonesia nekat melakukan implementasi B50? Alasan pertama, ini yang paling krusial dan mungkin sebagian kecil orang Indonesia yang paham tentang ini, yaitu kondisi POGO, alias Palm Oil Gas Oil Spread. Gampangnya tuh, selisih harga antara CPO dan solar. Nah, sebelum perang, POGO Spread berada di posisi positif, yang artinya CPO lebih mahal daripada solar. Tapi begitu perang pecah dan Selat Hormuz diblokade, harga solar dunia melonjak. Ini nih, yang ngubah POGO Spread yang sebelumnya positif menjadi negatif, atau CPO itu lebih murah daripada solar. Ini nih, kondisi yang langka banget, atau dengan kata lain, ini kesempatan emas nih buat pemerintah untuk gaspol B50 tanpa ngeluarin subsidi sekalipun. Alasan yang kedua, yaitu penghematan devisa yang luar biasa besar. Meski Gapki bilang, potensi kerugian ekspor bisa mencapai 29,7 triliun di semester 2, tapi penghematan devisa akibat kita stop impor solar selama 6 bulan nih sebesar 48 triliun.
artinya surplus 18 triliun. Lalu kenapa nih B50 masih diributin, utamanya oleh para pakar-pakar? Ya simpel saja, soalnya 40 triliun itu masuk ke kas negara, sementara 29,7 triliun itu merupakan potensi pendapatan yang hilang dari pengusaha. Jadi, di sini jelaslah ada konflik kepentingan. Negara diuntungkan, tapi eksportir dirugikan. Jadi apa yang terjadi sekarang nih? Sebenarnya mencerminkan arah besar kebijakan ekonomi dalam buku Paradoks Indonesia, yang merupakan karya Presiden Prabowo sendiri. Negara mulai berani nih mengambil peran yang lebih besar, bahkan harus mengorbankan kepentingan dunia sekalipun. Nah, apakah kalian setuju nih? Kita bedah buku Paradoks Indonesia, karya Presiden Prabowo, supaya kita tahu nih arah kebijakan Presiden kita untuk negeri ini ke depan. Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!